Shalom, selamat hari Minggu. Senang bertemu kembali dengan teman-temanku semua. Pada hari ini saya mau membagikan lagi sedikit tentang firman Tuhan yang berjudul The Way, artinya jalan. Ya, kita akan awali pada hari ini dengan pembacaan ayat kitab diambil dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Demikian kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus berkata kepada kita semuanya bahwasanya hanya Dialah jalan, kebenaran dan kehidupan. Jadi tidak ada satu manusia pun bisa masuk ke surga kalau tidak melalui Yesus. Mengapa? Yesus ini sendiri telah turun dari surga. Dia yang tahu keadaan surga, dia yang tahu semuanya tentang di sana. Dan Bapa telah memerintahkan melalui firman-Nya bahwasanya tidak seorang pun yang bisa ke surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Teman-temanku sekalian, kita tahu bahwasanya Yesus itu adalah jalan untuk bisa masuk surga. Namun kita juga belajar sedikit hari ini tentang bagaimana berdiri di tengah jalan. Banyak di antara kita ini sudah tahu jalan kebenaran itu. Sudah tahu jalan ke surga itu adalah Yesus. Tapi kerap kali kita berdiri di tengah jalan, tidak mengikuti jalan itu. Kita belajar dari Jonathan, ya. Jonathan ini adalah anak daripada Raja Saul. Jadi bagaimana Jonathan ini benar-benar mengetahui tentang kebenaran yang dijalankan oleh Daud pada waktu itu. Daud itu adalah orang yang benar. Daud itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Daud itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Namun Raja Saul pada waktu itu selalu berusaha untuk membunuh Daud. Kenapa? Karena iri dan cemburu atas Daud. Karena Daud ini lebih lagi dipakai Tuhan daripada Raja Saul. Jadi perempuan-perempuan di Yerusalem menyanyikan, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Artinya Daud mengalahkan puluhan ribu. Akhirnya Saul itu cemburu. Ya, dia cemburu. Jadi Jonathan sebagai sahabat pribadi, sahabat yang dekat, maka dia berkata, firman Tuhan mengatakan mereka ini adalah jiwa yang terpadu. Mereka ini begitu dekat. Mereka ini mengerti satu dengan yang lain. Jonathan itu tahu bagaimana Daud itu mengasihi Tuhan. Jonathan itu tahu bagaimana Daud itu berdiri dan berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Namun, dia tidak mengikutkan Daud pada waktu itu. Daud tetap dikejar-kejar oleh Raja Saul. Daud begitu dipenuhi dengan amarah, emosi yang membara. Namun kita lihat akhir daripada cerita Raja Saul dan Jonathan ini, bahwasanya Raja Saul mati terbunuh pada waktu peperangan dengan orang-orang Filistin. Begitu juga dengan Jonathan. Jonathan ini sebenarnya orang yang baik. Jonathan ini sebenarnya tahu yang mana yang benar. Jonathan ini sebenarnya tahu bahwasanya Daud itu benar dan bapaknya itu Raja Saul yang bersalah. Namun dia tetap mengikuti daripada Raja Saul. Sehingga pada akhir cerita, kalau kita baca di dalam Raja-Raja dan kitab Tawarik, bahwasanya Raja Saul meninggal dengan Jonathan pada waktu peperangan melawan orang-orang Filistin pada waktu itu. Pada hari ini kita akan tarik satu pelajaran. Kalau kita sudah tahu bahwasanya Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup, mengapa kita tidak mengikutkan Yesus? Sehingga kita tidak seperti Jonathan yang mati pada waktu peperangan melawan Filistin pada waktu itu. Seandainya saja pada waktu itu
Jonathan mengikut kepada Daud, tentu Tuhan akan memberkati dia, Tuhan akan melimpahkan kepada dia berkat-berkat Tuhan. Nah, tetapi akhir hidupnya kita tahu pada masa mudanya dia sudah mati di dalam pertempuran melawan orang-orang Filistin. Kerinduan Tuhan pada kita semuanya, bahwasanya kita ini janganlah berdiri di tengah jalan, kemanapun tidak. Kita tahu sekarang bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk kerajaan surga kalau tidak melalui Yesus. Mari kita ikutkan Yesus. Jangan kita tidak mampu untuk melawan daripada daging kita ini. Karena keinginan-keinginan daging kita ini, rasa-rasa daripada seluruh kehendak kita ini bertentangan dan berlawanan dengan keinginan Tuhan. Sehingga kerap kali kita bukan mengikutkan jalan Tuhan, tetapi kita mengikutkan kehendak daging kita. Seperti apa yang telah dialami oleh Jonathan. Saya berharap kita semua pada hari ini mulai datang dan benar-benarlah mengikutkan jalan yang kebenaran itu, yaitu Yesus. Amin. Ya, demikian hari ini saya sampaikan firman Tuhan dan saya akan naikkan satu pujian bagi kita semuanya. Aku jalan kebenaran, kata Yesus. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Di dalam nama Yesus ada keselamatan yang kekal. Amin. Dialah jalan kebenaran dan jalan kehidupan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Saya akan berdoa bagi itu semua Bapa. Kami sudah tahu bahwasanya anakmu Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Dan tidak ada seorang pun bisa sampai kepadamu Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus Juru Selamat manusia. Bapa, kiranya semua umatmu, semua yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini, menguatkan, meneguhkan hati untuk mengikut Engkau dan berani melawan daripada daging, daripada kehendak, keinginan kami yang membawa kami ke jalan yang lain. Kuatkan semuanya, teguhkan semuanya agar kami bisa sampai pada maksud, rencana, dan panggilan-Mu yang indah di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, diberkatilah Engkau melalui penyampaian firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, salam sehat, semoga berbahagia semuanya. Bye-bye.